menyapa kita, shalom. Yang ada di rumah, shalom. Senang sekali bisa jumpa. Kesempatan ini sesudah hampir 4 bulan ya. Memang 4 bulan ya, karena kita mulai pertengahan bulan Maret yang lalu ya. Dan cukup lama kita memang tidak bersua dalam gedung seperti ini. Beberapa kali saya memimpin ibadah secara live seperti ini, tapi tentu yang hadir sangat sedikit ya. Ini jauh lebih banyak ya, ini cukup banyak. Kita ada 20 di ruangan ini. Biasanya hanya ya, tapi itu sudah mengikuti PSBB juga. Yang lalu karena masih sangat ketat, biasa kami hanya 10, biasanya 15 ya, karena ada guru yang menolong ya, Samuel dan semuanya. Dan terima kasih Bapak Pendeta Herman Majelis yang boleh memberi kesempatan saya hadir lagi di sini GRI untuk bisa berbagi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebagaimana informasi dari gereja, maka nas yang kita akan pelajari pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca secara responsor ya. Saya baca ayat 25, ayat yang ganjil. Bapak Ibu boleh membaca ayat ke-6, dan seterusnya kita berganti-gantian hingga ayat yang ke-30 kita bersama-sama. Saya mulai dengan ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya Bapa, itulah yang benar kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang lebih besar dan bermanfaat, aku akan beri keledai kepadamu. Pikullah laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sabuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, sampai di situ pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, dan juga dari gereja sudah memberikan tema untuk kita pelajari pagi ini bersama, yaitu belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus. Bapak Ibu, sebenarnya belajar dari Yesus, kalau hanya melihat kepada tema itu cukup di ayat 29 saja ya. Itu sudah cukup untuk kita belajar pagi ini. Namun karena gereja memberi dari ayat 25 sampai 30, maka kita akan melihat dalam perspektif belajar dari Yesus, tapi dalam keseluruhan ayat itu, dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Belajar dari Yesus. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika kita menyebutkan perkataan belajar dari Yesus? Belajar, oke, kita mengerti kata belajar ya. Belajar berarti kita menggali sesuatu, menerima informasi ya dari Yesus subjeknya. Belajar dari Yesus. Lalu apa yang kita akan belajar dari Yesus? Ada banyak hal tentang dirinya, tentang ajarannya, tentang teladannya, tentang sikapnya. Dan pagi hari ini saya mau mengarahkan kita untuk belajar beberapa sikap ya. Beberapa sikap yang perlu kita pelajari dari Yesus. Yang pertama,
sikap Yesus terhadap Bapaknya dari ayat 25 sampai dengan ayat 27. Sikap Yesus terhadap Bapaknya. Di situ kita melihat bahwa pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Memang ada kata yang kurang di situ, karena sebenarnya di sini juga ada kata menjawab. Menjawab, bukan cuma berkata. Walaupun memang mungkin Elai mengurangi kata itu karena seperti tidak ada jawaban di sini karena tidak ada pertanyaan. Ya. Tetapi memang dua kata itu, saya berkata, lego, dan juga kata menjawab, ya. Dua-dua kata itu ada dalam teks Yunani dan memang tidak diterjemahkan di sini. Tetapi mengapa Yesus berkata begitu? Dan nanti itu dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Yesus mulai melihat kota-kota dan mengecamnya. Itu seperti Yesus menangisi Yerusalem, ya. Dan ini dikaitkan dengan sikap Yesus terhadap Bapaknya nantinya. Apa yang kita lihat? Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa," yang sebenarnya digunakan kata praise, ya. Praise. Aku memuji Engkau. Ya. Jadi bukan kata bersyukur, tetapi kata memuji. Tapi memang dalam bahasa Indonesia seringkali bersyukur juga itu bisa dianggap seperti pujian kepada Tuhan. Ya. Nah, aku memuji Bapa, ya. Yesus memuji Bapa. Mengapa Yesus memuji Bapa? Ini yang kita pelajari dari Yesus. Yesus memuji Bapa. Ia memuji Bapa karena status Bapa sebagai the creator. Kita lihat jelas di situ. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus menggarisbawahi bagian itu, ya. Tuhan langit dan bumi. Yang Yesus maksudkan adalah bukan memang bersifat penguasa langit dan bumi, tetapi dia bukan hanya penguasa langit dan bumi, tetapi dia sendiri adalah creator. Dia sendiri adalah pencipta langit dan bumi. Yesus memuji Bapa karena status Bapa sebagai the creator. Bukan hanya itu. Waktu kita baca terus, ia juga memuji Bapa karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus memuji Bapa, ya, karena karya Bapa akan rahasia keselamatan yang dikatakan tersembunyi bagi orang-orang pintar, tersembunyi bagi orang-orang pandai, tersembunyi bagi orang-orang berhikmat. Dan menarik bahwa justru dinyatakan kepada orang kecil. Ini juga menjadi pujian Yesus kepada Bapaknya. Tentu di zaman Yesus ada banyak aliran-aliran filsafat yang juga melihat bahwa keselamatan itu bisa didapatkan dengan memiliki pengetahuan yang banyak, ya. Kalau orang memiliki pengetahuan yang banyak, yang tinggi, dia bisa mencapai keselamatan. Tetapi Yesus berkata bahwa sekalipun ada banyak orang boleh memiliki banyak pengetahuan, sekalipun ada banyak orang berhikmat boleh memiliki banyak hikmat, tetapi keselamatan, hidup kekal tidak didapatkan karena kita pandai, karena kita pintar. Keselamatan tidak didapatkan hanya karena kita mencapai gelar pendidikan yang tinggi, maha terpelajar mencapai gelar doktor, bahkan maha guru mendapatkan gelar guru besar atau profesor. Tidak cukup untuk mencapai keselamatan hanya karena gelar semacam itu. Pangkat yang tinggi, jenderal 4 bintang, juga tidak cukup. Tapi Yesus berkata
dinyatakan kepada orang kecil, dan bagian ini disebutkan anak kecil sebenarnya ya. Jadi di situ disebutkan memang anak kecil. Saya mencari tahu kenapa. Sebenarnya di sini Yesus mencoba membandingkan betapa jauhnya antara seorang yang berpengetahuan, berhikmat, memiliki level pendidikan yang tinggi dengan anak kecil. Jadi di sini bukan orang kecil, maksudnya orang miskin, bukan. Ya. Tetapi yang dimaksudkan bukan strata sosialnya, tetapi di sini memang anak kecil. Mengapa anak kecil? Nah, Yesus menunjukkan bahwa keselamatan itu, rahasia itu, dibukakan bagi orang-orang yang cukup memahami, menerima, mengenal Yesus apa adanya. Tidak perlu berfilosofi untuk mendapatkan keselamatan. Tidak perlu menciptakan statement-statement yang hebat yang mungkin akan diikuti oleh banyak orang untuk menerima keselamatan. Cukup dengan pernyataan yang sederhana, kita datang pada Yesus dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang diandaikan sebagai seorang anak kecil. Anak kecil tidak peduli kita siapa, ya kan? Anak kecil tidak peduli bakat kita. Anak kecil juga tidak tahu betapa tinggi predikat kita, pendidikan kita. Dia juga tidak peduli. Ya kalau yang punya pangkat tinggi, polisi, tentara, biasa anak kecil masih takut karena seragamnya, ya karena pistolnya. Tapi sebenarnya anak kecil tidak terlalu pusing. Kamu dihormati atau tidak, tapi dia mau hormati orang dewasa atau mau menerima orang dewasa sebagaimana dia mengenalnya. Oke? Kalau kita tahu bahwa di sini ada seorang pejabat elit politik dan mungkin kita menghormatinya, dan kita suruh anak kita menghormatinya seperti kita menghormati bapak itu, anak itu tidak peduli. Kita bilang kasih salam nak, tapi dia takut saja. Kenapa? Karena dia tidak kenal. Tapi dia memperlakukan orang yang dia kenal sama. Oke? Sesederhana pun pamannya, sesederhana apapun tantenya, ya kan? Mungkin pangkat paman tantenya lebih rendah dari pejabat elit itu, tapi dia lebih menerima orang yang dia kenal. Yesus berkata bahwa keselamatan juga demikian. Rahasia ini tertutup, tersembunyi bagi orang yang mengejarnya dengan pengetahuan akal, yang mengejarnya seolah-olah ia mampu melakukan sesuatu untuk mencapainya. Dan itu termasuk Israel, termasuk Yahudi, yang mengejarnya dengan kecakapan mereka untuk menaati Taurat, bahkan menambahkan berbagai macam aturan terhadap Taurat, aturan-aturan seremoni, aturan-aturan sipil. Itu sebabnya Taurat tidak lagi hanya 10 hukum. Taurat Yahudi lebih dari itu. Ada penafsir yang menyebutnya 613 hukum dalam Taurat pada zaman Yesus, bukan cuma 10 lagi. Kenapa? Karena di situ ada tambahan-tambahan mengatur seremoni mereka untuk ibadah. Ada tambahan-tambahan yang termasuk di situ kan, kalau hari Sabat tidak boleh berjalan lebih dari seperempat batu, ya kan? Nanti di situ termasuk tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat, itu tambahan mereka. Tidak boleh memetik gandum, oke, karena tidak boleh bekerja, gitu ya. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat, itu puji Taurat, tapi mereka menambahkan lagi, ya, menambahkan yang mengatur kehidupan sipil mereka, ya. Termasuk di situ juga, ya mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan, tidak tapi ada hal yang aneh ya, tidak menyembuhkan pada hari Sabat, tapi kalau domba mereka atau lembu mereka kena jerat, mereka boleh lepaskan, ya kan? Dan itu aneh. Waktu Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, mereka protes. Ada 6 hari bekerja, 6 ya, bukan 5. Ada 6 hari bekerja, mengapa harus pada hari Sabat? Lalu Yesus tanya, siapa di antara kalian kalau dombanya terjerat pada hari Sabat menunggu hari besoknya untuk selamatkan? Semua diam. Kenapa? Ya memang mati dombanya kalau ditunggu hari besok. Maka bagi mereka boleh diselamatkan pada hari itu. Nah kalau dombanya bisa diselamatkan, kenapa satu keturunan Abraham diselamatkan? Kalian protes, ini manusia bukan domba, ya kan? Nah
ini persoalan-persoalan. Nah, ada banyak cara di situ, dan itu sebabnya Yesus berkata, oke, Tuhan, aku bersyukur dan aku memuji Engkau karena karya Bapa, karya keselamatan yang Engkau nyatakan kepada orang yang sederhana, orang yang kecil, seperti anak kecil. Walaupun orang-orang berhikmat tidak bisa mengejarnya dengan hikmat. Untuk itu Bapak Ibu, tentu saya mau berkata, Bapak Ibu perlu bersyukur karena kita ada dalam kelompok ini. Amin. Tidak peduli pendidikan kita, tidak peduli strata kita, tidak peduli level pendidikan kita, tidak peduli profesi kita. Tidak ada profesi kita yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada level pendidikan di dunia ini yang bisa membawa kita ke surga. Ada ke sekolah ke surga, ya kan? Hanya ada sinetron, Stage to Heaven, ya. Ya. Jalan ke surga. Ada sinetron itu ya, tapi ya itu lainnya. Tapi kita bersyukur bahwa dalam kesederhanaan kita terhadap pemahaman tentang Yesus Juru Selamat, itu cukup membawa kita ke surga. Ada amin? Ya, itu kita perlu menjadi seperti anak kecil, sesederhana itu. Oke, kenapa? Karena mungkin kita akan terjebak kalau kita mulai menganggap diri sebagai orang-orang yang punya banyak pengetahuan, lalu kita mulai berfilsafat tentang keselamatan itu. Banyak orang mencoba mengejarnya dengan filsafat manusia. Banyak orang mencoba mengejarnya dengan kekuatan manusia, dan tidak mungkin sampai ke sana. Ya kan? Tidak mungkin sampai ke sana. Siapa yang berkata bahwa itu akan menjadi sebuah timbangan tentang kebajikan dan ketidakbajikan? Yesus pernah berkata, tidak. Bahkan itu hanya menjadi tidak mungkin kalau menurut Alkitab, karena Alkitab berkata di dunia ini tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana kita mencapai keselamatan dalam kondisi yang semacam itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya bertanya, apakah Bapak Ibu juga memuji Bapa? Berapa banyak kali kita tertunduk dan memuji Dia sebagai pencipta, sebagai pemilik alam semesta, sebagai pemilik kehidupan, dan sekaligus sebagai penyelenggara kehidupan. Bapak Ibu, virus corona yang begitu kecil tak dapat kita lihat, itu sudah cukup menggambarkan dunia, ya kan? Dan manusia tidak mampu menyelesaikannya dengan cepat dengan semua kecanggihan teknologi yang kita punya sekarang. Tetapi apakah itu tidak diketahui oleh Tuhan? Saya kira Tuhan ketahui. Apakah itu tidak ada dalam pemahaman Tuhan? Saya kira Tuhan memahami. Oke. Memang sekarang kemudian banyak orang bertanya, kalau begitu kenapa Tuhan izinkan? Ya kan? Nanti itu menjadi sebuah pertanyaan seperti yang biasa ditanyakan, kenapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Ya kan? Kan kalau tidak diciptakan kan manusia tidak berdosa. Ya kan? Adam tidak perlu ambil buah pohon dari situ, atau Hawa tidak perlu ambil buah pohon itu, dan tidak ada dosa. Kan dosa pertama gara-gara mengambil buah yang dilarang. Nah, sekarang ditanya juga kenapa Tuhan mengizinkan ada virus corona. Kalau Tuhan tidak mengizinkannya kan tidak ada masalah. Iya benar. Begitu. Nah sekarang kalau Tuhan izinkan, lalu kenapa? Ya kan? Kita balik tanya, kalau Tuhan izinkan, lalu kenapa? Siapa yang bisa protes? Oke. Tetapi kita lihat bahwa sebenarnya berhadapan dengan kekuatan Tuhan yang maha dahsyat, virus kecilnya dia kasih turun, kita sudah kalah kamu. Ya kan?
Bagaimana kalau tangan besarnya yang turun? Seperti dikatakan tangan Allah yang kuat menyertai perjalanan Israel. Bayangkan kalau tangan kanannya yang disebutkan tangan kanan yang kuat yang teracun itu, dia selesai juga, ya kan? Baru virusnya saja dia izinkan, kita sudah kalah kabur di sini. Rumah sakit rujukan sekarang penuh, ya kan? PSBB akan dilakukan lagi di Makassar, di kampus kami akan lakukan juga. Sama Pak Pendeta Herman. Jadi mulai hari Senin kami tidak menerima lagi orang luar. Ya, tapi Pak Pendeta Herman kalau urus tesis boleh lah. Khusus. Ya, kalau urus tesis boleh apa? Dan supaya bisa wisuda bulan September. Nah, tapi bagaimana, Bapak Ibu? Apakah kita memuji Bapa? Bapak Ibu, dalam kondisi semacam ini, apakah kita bersyukur dan memuliakan Dia? Saya bersyukur dan memuliakan Dia. Virus corona muncul minggu pertama seperti kebanyakan orang lain, saya juga lumba-lumba, ya kan? Kenapa? Wah, ini gimana? Gitu ya. Tetapi kemudian saya segera membaca Mazmur 91 dan itu menjadi perenungan kami bersama dengan grup pelayanan kami yang lain internasional ministry. Dan kemudian masuk minggu kedua saya mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Dan sejak hari itu saya merasa bahwa corona ada di luar sana, dan mungkin ada banyak lagi yang kita tidak tahu namanya ada di luar sana. Tetapi Tuhan juga ada di sana, dan Tuhan tetap sama, dan kita juga tetap sama sebagai umat Tuhan. Menaruh harapan pada Tuhan, menaruh hidup kita dalam tangan Tuhan adalah yang terbaik. Saya pikir corona bukan satu-satunya penyebab kematian. Ada begitu banyak hal yang membunuh orang, yang dapat membuat orang mati. Mengapa hanya takut kepada corona? Jadi kemudian saya mendapatkan kekuatan, dan kemudian kami mulai membuka posko peduli COVID, dan setiap minggu kami mulai turun untuk membantu masyarakat, baik gereja, mahasiswa maupun juga masyarakat luar. Memang istri saya berkata, kamu semua orang berusaha untuk ini, tapi kamu kok keluar. Tapi saya katakan, saya tidak keluar setiap hari. Memang kita sudah atur mingguan, dan juga tempat yang kita tuju ditentukan, ya. Dan kita datang dengan semua protokol, kerjasama dengan RT-nya, dengan orang-orang yang ada di situ. Kami tidak akan kontak fisik dengan masyarakatnya. Kami hanya akan datang, membawa bantuan, sudah diatur sedemikian rupa, taruh di meja, mereka ambil secara teratur, dan kami pulang. Memakai masker, membawa hand sanitizer, dan semuanya kami tidak kontak. Ya, seperti hari ini, walaupun kita juga ada di sini, kita tidak kontak langsung. Saya datang, Pak Pendeta sudah kasih begini, saya sudah tahu itu. Jangan jabat tangan. Dan memang itu yang terjadi. Ya. Tapi apakah kita memuji Bapa? Saya memuji Bapa dalam hal itu. Tuhan, Engkau dasar. Engkau bisa melakukan jauh lebih besar daripada ini. Dan jika Engkau izinkan kami mengalami ini, semuanya juga ada dalam kontrol Tuhan. Amin. Percayakan hidupmu pada Tuhan, jangan pada corona, ya kan? Banyak orang yang terjangkit corona hari ini, tapi tidak mati, ya kan? Sekarang kan lebih banyak yang terjangkit. Dulu waktu awal kan yang meninggal lebih banyak, gitu, daripada yang sembuh. Tapi sekarang kan sudah berbanding terbalik. Ya. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang biasa saja. Tetapi tentu kita tidak boleh menganggap biasa corona dalam arti kalau begitu kita tidak serius seperti yang tadi disampaikan Bapak Majelis, ya, bahwa kita perlu mendukung pemerintah. Yes, kita perlu dukung pemerintah untuk hentikan penyebaran COVID. Kita tidak boleh menjadi carrier, kita tidak boleh menjadi agen corona, ya, yang membawa corona ini kemana-mana, ya. Kalau agen yang lain boleh, tapi kalau agen corona janganlah, gitu, ya. Nah, pertanyaan saya adalah, lalu dengan cara apa kita memuji Bapa? Yesus jelas memuji Dia dan menempatkan Bapa pada posisinya sebagai creator, sebagai pencipta.
Apakah kita menghargai Dia juga sebagai pencipta? Tuhan, aku bersyukur kepadamu di tengah-tengah situasi pandemi ini, tetapi Engkau memberikan aku kekuatan sebagai sumber. Engkau memberikan aku kehidupan sebagai sumber. Engkau memberikan aku kecukupan sebagai sumber. Kan begitu banyak orang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Dia mungkin dia sehat, tetapi banyak orang di rumah kan. Banyak orang kehilangan gaji, banyak orang dipotong gajinya, banyak bahan makanan menjadi mahal karena keterbatasan transportasi dan berbagai hal. Tapi Bapak Ibu, saya jumpa pagi ini dan kita sehat-sehat. Betul ya, walaupun saya tidak bisa lihat senyumnya, tapi saya kira Bapak Ibu masih tersenyum. Amin ya. Dan kita bersyukur untuk itu, karena itu adalah perbuatan Tuhan bagi kita. Amin. Di tengah-tengah banyaknya ketakutan dan kegalauan di luar sana, tapi Tuhan memberikan kita keteguhan untuk hadir dan memuliakan Tuhan. Semua orang berkata ini waktunya untuk menyimpan. Kawan-kawan saya, banyak orang kemudian bertelepon, oh Jeffrey sangat kaya ya, di tengah-tengah situasi ini justru membagi-bagi terus. Saya bilang tidak. Yang kami bagi juga bukan uang kami. Yang kami bagi adalah yang kami terima dari orang lain. Kami hanya menyalurkan. Tapi begitu kami katakan kami buka posko dan kami siap menyalurkan, Tuhan mengirim untuk menyalurkan lewat kami. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman saya berkata, oh, kamu hebat sekali. Ini waktunya menyimpan, jangan dihambur-hamburin. Saya bilang bahwa Tuhan mau kita menjadi alat berkat. Okay. Bahkan jika itu memang dari kita dan kita punya, Tuhan mau kita berbagi di situasi semacam ini. Dan itu yang membedakan kita umat Tuhan dari yang lain. Oke, ada kasih pada anak-anak Tuhan. Amin. Sikap Yesus terhadap Bapaknya, Yesus memuji Bapaknya. Lalu yang kedua, Yesus mengenal Bapa. Disebutkan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan semuanya. Tetapi ada hal yang menarik di ayat 27. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yesus mengenal Bapaknya. Yesus memuji Bapaknya dan Yesus mengenal Bapaknya. Lebih dari siapa? Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu juga mengenal Bapa? Apakah Bapak Ibu juga mengenal Bapa? Apakah pandemi ini membuat kita mengenal Bapa atau membuat kita semakin tidak kenal Bapa, bahkan semakin jauh dari Dia? Oke. Karena banyak orang bertanya di mana Tuhan dalam situasi ini, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Apa yang kita akan lakukan untuk mendapatkan pengenalan akan Bapa? Tentu dengan membaca firman Tuhan, bukan? Tentu dengan membangun komunikasi dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, dengan menerima hidup kita sebagai bagian dari rencana Tuhan, di sana kita mengenal Tuhan juga. Bapak Ibu, kalau kita fokus terus kepada masalah penderitaan yang kita alami, mungkin kita akan kurang melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Terima hidupmu sebagaimana Tuhan izinkan kita begini, dan lihat bagaimana cara Dia bekerja di dalam hidup kita yang seperti ini. Waktu saya menerima itu, saya menjadi damai. Saya menjadi damai dan saya katakan, oke, kita mengurung diri, karena saya membaca juga artikel-artikel. Kita buka, oke, kita tidak keluar di luar sana, tapi terbuka jendela semacam ini. Dia kan ringan. Dulu memang tidak dikatakan menular lewat udara, tapi sekarang dia menular lewat udara. Dia bisa terbawa angin, entah ada yang lewat atau bagaimana, tiba-tiba dia masuk. Oke. Bahkan kita berkata, oh saya aman, di rumah saya aman, pakai AC. Keluar rumah dari garasi, saya naik mobil pakai AC. Artikel itu katakan, dia juga bisa terhirup masuk lewat AC. Oke. Jadi kemana kita menjauhi? Iya kan? Maka saya baca lagi Alkitab dan katakan, bertemu dengan pemazmur yang berkata, kemana aku menjauhi rohmu Tuhan? Termasuk kemana kita menjauhi kematian? Di mana kita bisa aman dari kematian? Jadi kalau itu hanya alasan satu-satunya untuk kita takut, itu tidak berdasar. Karena tanpa corona pun itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
Oke. Apa kita sungguh mengenal Bapa? Dan apakah yang kita perlu lakukan untuk mengenalnya? Seorang anak usia 3 tahun suatu waktu pergi di mall, dan kemudian ada banyak orang di sana. Lalu karena bapak mamanya sedang asik lihat-lihat baju, tiba-tiba dia terpisah dari orang tuanya. Lalu orang tuanya tidak sadar bahwa dia sudah kehilangan anaknya, sampai papa mamanya bertemu dan tanya, "Mana anaknya?" "Oh, tadi sama kamu." "Oh, tidak, tadi sama kamu." Wah, pusing gitu ya. Dan kemudian dicari anaknya, sudah mulai panik, tapi kemudian ada informasi ada seorang anak kecil ya menunggu di informasi gitu ya. Dan kemudian orang tua ini ke sana dan anaknya ada di sana. Ya, saya mengalami itu waktu usia anak kami 3 tahun ya. Nah, saya data dia hilang di Makassar Times Square. Waktu itu baru buka ramai-ramainya perang diskon. Kami juga datang ke sana. Anak saya umur 3 tahun terpisah dari kami. Cuma sudah diberitahu kalau di tempat seperti ini jangan ikut sembarang orang ya. Harus papa mama saja. Kalau ini cari mbaknya yang berseragam ini ya. Gitu. Dan kami datang, anaknya tidak menangis, dia main-main saja sama mbaknya, gitu ya. Dan saya tanya, ada juga yang mau ambil tadi, katanya dia kenal bapak mamanya, tapi dia tidak mau. Ya, sebenarnya kami juga tidak tahu siapa yang kenal kami di sini. Ya. Tapi anak ini kenal bapak mamanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga cukup mengenal bapak kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengan orang lain yang mau mengajak kita? Oke. Berikut yang kedua adalah kita belajar dari sikap Yesus. Bukan hanya soal sikap Yesus terhadap Bapaknya, tapi juga sikap Yesus terhadap manusia. Kita baca dari ayat 28 sampai ayat 30. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sikap Yesus terhadap manusia di situ kita lihat yang pertama, Yesus mengundang orang yang kesulitan. Oke. Yang berbeban berat dan yang letih lesu, Yesus mengajak mereka. Siapa yang berbeban berat? Siapa yang letih lesu? Kalau kita lihat di sini dikaitkan dengan konteks di mana Yesus berbicara, letih lesu di sini dikaitkan dengan tadi. Secara rohani ada banyak orang yang mengejar keselamatan dengan hikmat manusia, dengan kekuatannya, dengan kekuatan manusia, dan mereka menjadi letih, mereka menjadi lesu, mereka menjadi begitu capek karena ya harus selalu berpikir apa yang dikatakan, apa yang disentuh, apa yang dimakan, apa yang ini, termasuk masak. Hari ke-7 tidak boleh masak, begitu ya, tidak boleh bekerja, dan semuanya. Wah, ini berjalan, ini sudah sejauh selempar batu atau lewat, kalau lewat jadi berdosa, gitu ya. Dan semuanya ada begitu banyak hal. Dan Yesus mengundang mereka yang letih lesu, berbeban berat untuk mengikuti berbagai peraturan-peraturan keagamaan yang sangat mendekat. Itu hal yang baik. Yesus melihat kesulitan dan dia mengundang orang yang kesulitan. Saya tidak tahu bagaimana kita. Kalau kita lihat orang kesulitan, apa kita mengundangnya? Atau kita membiarkannya, ya? Atau kita katakan, ya memang ini sudah seharusnya sulit, jadi nikmatilah kesulitan, ya. Seperti percakapan tadi dengan teman-teman mau berkata, ada teman-teman saya yang mau berkata, ini adalah situasi sulit, biarkan kita fokus kepada kesulitan kita masing-masing. Saya mau berkata ini memang mungkin sulit, tetapi gereja tidak pernah diambil tanggung jawabnya hanya untuk menolong orang lain dalam situasi di mana mereka baik-baik saja. Tapi dalam situasi sulit, gereja tetap dituntut untuk hadir dan menjadi berkat.
Itulah tugas gereja untuk membawa shalom, membawa damai, menolong mereka yang tertindas, melepaskan mereka yang terbelenggu, mereka yang terikat, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu melihat orang-orang yang letih lesu sekarang ini di sekitar kita? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kita mengundangnya. Saya mengundang diri saya kepada mereka. Memang saya tidak mengundang mereka ke rumah saya, karena itu juga melanggar peraturan kami di kompleks. Tapi saya mengundang diri saya untuk pergi kepada mereka. Oke, sama saya mengundang mereka, tapi saya yang datang. Saya datang kepada komunitas mereka. Setiap minggu saya turun dan berupaya untuk melakukan sesuatu. Oke, kita melihat orang yang kesulitan, kita menjadi seorang berkat untuk mereka. Pertanyaan saya, apa Bapak Ibu juga mau mengundang orang seperti ini? Jika Bapak Ibu melihat orang seperti ini, memahami ada orang yang seperti ini sekarang, apakah juga Bapak Ibu mau mengundang orang yang semacam ini? Yesus mengundangnya. Oke. Yang kedua, sikap Yesus terhadap sesamanya. Yesus tidak hanya mengajak orang-orang yang kesulitan, mengundang orang-orang yang kesulitan, tetapi yang kedua, Yesus menawarkan solusi untuk orang yang kesulitan. Ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yesus menawarkan solusi untuk mereka yang kesulitan. Yesus menyiapkan kuk yang enak dan beban yang ringan. Memang tidak dikatakan kuk yang ringan ya, tapi kuk yang enak. Jadi mengikut Yesus bukan bebas dari kuk ya. Ini banyak orang yang kalau sudah percaya Yesus kita bebas dari kuk. Tidak, Yesus tidak katakan ikutlah aku dan kamu akan kehilangan kuk. Yang Yesus katakan, aku akan menyiapkan kuk yang enak. Gitu ya. Dan bebannya yang ringan, bukan tidak ada beban, tapi beban ringan. Tadi kamu berbeban berat, aku beri beban ringan. Tadi kukumu itu tidak enak, sekarang aku beri kuku yang enak. Gitu ya. Nah, walaupun memang relatif, seenak apa itu dan seringan apa, gitu kan? Kan tidak disebutkan. Yesus menawarkan solusi, tapi yang pasti bahwa Yesus menawarkan solusi. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu melihat kesulitan-kesulitan yang semacam ini, orang-orang yang sulit di sekitar kita, secara khusus yang memerlukan keselamatan seperti dalam konteks ini, lalu apa yang kita tawarkan? Solusi apa yang kita tawarkan? Orang-orang banyak sulit di sekitar kita, solusi apa yang kita tawarkan? Kita menjadi peacemaker atau menjadi troublemaker, itu yang masalah kan? Apakah keinginan kita menjadi seorang pembawa damai atau seorang pembawa masalah? Orang sudah stres, ditambah-tambahin stresnya, ya kan? Dan seterusnya. Ya, rapid test bagi banyak orang yang memahami itu seharusnya tidak terlalu membuat stres. Tapi orang-orang yang lain yang paham menakut-nakuti orang yang tidak paham. Kan sayang gitu ya. Rapid test bukan positif corona, hanya menunjukkan bagaimana reaksi imun tubuh kita, IgM-nya naik atau IgG-nya naik, dan dua-dua bisa reaktif ya. Kalau IgM-nya reaktif apa maknanya, kalau IgG-nya yang reaktif apa maknanya? Itu kan hal yang berbeda. IgG-nya reaktif seberapa banyak, itu harus dites lagi dilihat. Kalau sudah banyak berarti imunnya sudah menjadi baik. Dia bukan yang ditakuti lagi, ya kan? Kalau IgM-nya reaktif, oke, gitu. Tapi protokol oke. Kalau reaktif, rapid, oke. Isolasi dulu. Hari ke-12 atau hari ke-10, ke-14, ulang lagi rapid. Kalau 2 kali reaktif, berarti swab, gitu kan? Nanti swab kalau hasilnya positif, oke, baru dinyatakan silakan dirawat. Ini pasien. Gitu kan? Tapi ada orang 2 kali reaktif, giliran swab juga negatif. Iya kan? Di tubuh kita kan bisa saja ada banyak virus yang lain, dan bisa juga terdeteksi dengan rapid karena mengganggu imunitas tubuh kita. Oke? Kita harus memberikan pemahaman yang benar. Jadi saya juga belajar hal-hal itu. Kenapa?
supaya ketika berjumpa orang-orang di luar sana yang sudah stres, kita jangan menambah stres mereka, ya kan? Karena kemudian banyak kita lihat ya, Bapak Ibu nggak tahu, tapi saya lihat berani rapid, berani datang sini untuk rapid, mati, gitu ya. Orang sampai pasang spanduk gitu ya. Kami 100% tolak rapid test, tapi 100% menerima sembako. Jadi ada begitu banyak cara orang diekspresikan lewat spanduk-spanduk. Sebenarnya itu adalah bagian dari ketidaktakuan. Dan kalau ada orang-orang yang paham dan tidak memberikan solusi, kan itu salah. Nah, di sini peran kita sebagai gereja juga hadir untuk memberikan solusi. Seorang kawan kami membuka usaha VCO, Virgin Coconut Oil. Itu adalah minyak kelapa murni untuk menampung kelapa masyarakat dan kemudian mempekerjakan mereka di perusahaan itu, dan juga kemudian menjualnya dan hasilnya juga dipakai untuk masyarakat. Oke, itu hal yang luar biasa kan? Datang dan memberi solusi. Masyarakat ini punya banyak kelapa, tapi karena ekonominya lemah, bahkan untuk mengangkut kelapa mereka ke kota butuh transportasi dan butuh biaya yang tinggi. Akhirnya kelapa mereka menjadi terbuang. Teman memutuskan menaruh perusahaannya di situ, Virgin Coconut Oil. Kemudian menerima kelapa mereka, kemudian dibuat di situ, dan kemudian tentu dia buka perusahaan, dia perlu tenaga kerja diambil dari situ, dan teman saya mau menjadi berkat untuk mereka, hasilnya dia kembalikan untuk mengembangkan masyarakat. Oke, hadir dan memberi solusi. Ini yang Yesus mau dari kita. Sikap kita terhadap sesama, bagaimana kita menawarkan solusi kepada yang kesulitan. Saya kira GMI, saya cukup mengenal gereja ini, gitu ya. Jadi karena di kampung saya di Lawu juga ada ya, katanya. Jadi itu ada adik di belakang itu yang kami satu kampung, tetangga di kampung. Jadi tentu saya cukup mengenal gereja ini sebagai sebuah gereja yang bermisi, mencoba untuk membawa solusi kepada masyarakat luas. Oke? Inilah yang Yesus mau dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pagi ini kita belajar dari sikap Yesus. Sikap Yesus terhadap Bapa, kita lihat di situ ia memuji Bapa, tetapi yang kedua ia juga mengenal Bapa. Karena Yesus juga mau supaya kita juga memuji Bapa dan juga bertambah dalam pengenalan akan Bapa. Tetapi yang kedua, sikap Yesus adalah terhadap sesama, di mana di situ juga ada dua hal. Yesus mengundang orang-orang yang kesulitan, dan pada waktu yang sama Yesus menawarkan solusi bagi kesulitan mereka. Yesus mau kita jadi berkat. Kita jumpa dengan orang-orang yang kesulitan, termasuk dalam hal rohani. Bukan, ini tidak harus hanya hal jasmani. Kesulitan dalam hal rohani, Bapak Ibu sudah tahu ya, mereka tidak punya keselamatan, kepastian keselamatan. Yesus mau kita datang kepada mereka dan juga memberikan solusi atas kesulitan. Tapi kalau ada situasi di mana kita dibutuhkan juga, bukan hanya secara rohani tapi secara jasmani pun, dan kita bisa melakukannya, mari kita lakukan itu, karena itu juga memuliakan Tuhan. Ada amin? Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami belajar dari Yesus. Kami belajar sikap Yesus secara vertikal terhadap Bapa, untuk memuliakan Bapa, memuji Bapa, bersyukur kepada Bapa. Tetapi juga sikap Yesus yang mengenal Bapanya dengan baik, sehingga kami juga dituntut untuk kami terus memuji Tuhan dalam hidup kami, dan juga bertumbuh dalam pengenalan hari demi hari ke arah kesempurnaan dengan Yesus. Bukan hanya itu Tuhan, kami juga belajar dari sikap Yesus terhadap sesama, terhadap umat manusia, untuk melihat orang-orang yang kesulitan dan mengundang mereka hadir dalam kehidupan orang-orang yang sulit seperti situasi sekarang ini, dan pada waktu yang sama menjadi alat berkat untuk menawarkan solusi, untuk memberikan
kelegaan kepada mereka, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa, sekalipun dalam suasana atau dalam situasi kondisi di mana keadaan dunia menjadi panik, menjadi galau, menjadi tidak menentu, menjadi khawatir, menjadi takut dan sebagainya. Tetapi kami hadir di sana untuk menjadi alat berkat. Terpujilah Engkau Tuhan. Di doa kami mohon berkat-Mu atas semua kami, atas firman-Mu, di